Shalom Bapak Ibu. Salam juga untuk yang ada di rumah yang melakukan ibadah online. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah roh Tuhan sendiri yang akan memenuhi pribadi lepas pribadi kita. Roh Kudus yang akan mengurapi, Roh Kudus yang akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Mari buka hati saudara, siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Jamahanmu berserah penuh di hadirat
siap lawatan-Mu Tuhan. Kami siap akan jamahan-Mu. Kami siap akan urapan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami persembahkan puji-pujian kami, penyembahan kami ke hadirat Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Mengurapi setiap kami yang hadir, baik yang ada di dalam rumah gedung gereja ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau hadir di setiap hati kami ya Tuhan. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami. Beri urapan yang baru Tuhan, beri urapan yang baru. Kami mau naikkan puji-pujian ke hadirat Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semuanya yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara rindu memuji Tuhan? Haleluya. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Hanya ini kesempatan kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari kita menari buat Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Dia Yesus Tuhan, menebus pembebas kita. Mari
Pujian syukur kami mau naikkan kepadamu Tuhan, karena hidupku adalah penyembahan di hadapanmu Tuhan Yesus. Siapkan saudara, Jesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati Tuhan, dengan senang hati ku persembahkan. Jesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku,
anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Biar hidup ini kami pergunakan menyembah Engkau Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus. Kematian adalah merupakan keuntungan bagi kami. Oh haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Tuhan bersama kami. Tuhan melihat setiap hati kami. Ketika kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Kau lihat hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih biar pujian, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang kami siap diberkati lewat firman-Mu. Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk berkata-kata ya di atas yang ya, dan tidak di atas yang tidak, sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, urapi secara khusus bagi jemaat-Mu yang hadir, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah. Memberkati mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala bentuk jahat, kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, kami siap diberkati. Berfirmanlah. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang pertama, percaya mari kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Oh haleluya. Sebuah kabar gembira bahwa di Tangerang juga sudah mulai kepada new baru. New normal. Hidup yang baru. Kebaktian maka diserukan baru kemarin Saudara. Nah, kapan ini waktunya? Namun meskipun disinyalir masih tinggi. Di Bandung kan ada berapa ini? Per hari ini 30 Saudara, coba ini 30. Ini luar biasa nih. Tapi kita lihat malam saya ketika menutup pintu gerbang, ada beberapa karaoke yang sudah begitu terang semua. Artinya menuju era normal, ya. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang seperti itu bertambah. Nah, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, maka kita ini seperti beberapa waktu yang lalu Pak Presiden mesti kita bersahabat ini. Betul? Betul? Masih belum dihapus, belum dicopot. Hiduplah sebagai apa nih? Sahabat bagi semua orang. Masih belum dicopot, saya lihat di Pantai Kosta juga belum dicopot katanya. Nah, yang penting pada saat ini adalah bagaimana kita ini. Kondisi yang belum betul-betul kita dambakan, kalau beberapa waktu yang lalu Bandungan Sumowono itu putih. Tapi ini merah, saudara. Merah merana malah. Tetapi saya lihat saudara, kami kemarin besuk kepada seseorang yang sering kami datangi, kami etok-etok lihat kepingin selusian ini kayak rame, udah banyak. Nah, sebetulnya kita merindukan suasana keamanan yang kita dambakan dalam hari-hari ini. Maka firman Tuhan kami berikan tema kali ini, aman di tangan Tuhan. Yang setuju berkata, aman di tangan Tuhan. Memang tidak seorang pun ingin berada di lingkungan yang gak aman. Saya tahu nih,
semua kepingin aman. Saya senang dengan seorang tokoh yang satu ini, namanya Abraham Maslow. Dia pernah berkata, dalam diri manusia ada kebutuhan rasa aman, kebutuhan kebebasan, ketertiban, dan sesuai dengan hukum. Namun Bapak Ibu Saudara, manusia tidak bisa sepenuhnya bebas dari berbagai ancaman. Contoh sederhana, manusia harus makan karena ancaman lapar. Ini Pak Edi atau bapak-bapak yang lain kok nggak diangkat ini singkong rebusnya, kopi banget itu. Manusia harus minum karena ancaman kehausan. Nah, pada saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan, meskipun ini dalam pandemi COVID-19, ini ayat-ayat ini diangkat. Malah ada satu jemaat yang hafal banget ini. Dari Mazmur 91. Ayat 1 sampai ayat ke-16 tuh hafal. Pernah dulu renungan tuh kasih ya. Wah, apa enggak baca kitab. Nah, Saudara, jadi mari kita renungkan di Mazmur 91. Meskipun di awal-awal ini ayat-ayat ini begitu diangkat oleh kalangan Kristen mengenai pandemi COVID-19 ini. Diangkatlah Mazmur 91. Mari kita akan coba, Saudara. Saya tahu kita kerindu aman di tangan, amin, aman di tangan Tuhan. Meskipun ada ancaman-ancaman. Nah, mari kita akan lihat di Mazmur 91. Yang pertama kita akan baca di ayat, nanti Saudara bisa baca di rumah, ayat 1 sampai dengan ayat 16 itu ya. Nah, saya tahu ada beberapa saudara yang hafal nih Mazmur 91 ini. Namun pada saat ini mari ada satu hal yang khusus yang ini kami sampaikan kepada saudara pada saat ini. Ayat yang ketiga dari Mazmur 91. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Ancaman yang pertama adalah jerat penangkap burung. Ya, ini berbicara apa ini? Ini iblis, Saudara ya, berbicara iblis. Kalau sudah baca di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi jerat penangkap burung itu adalah setan. Saya ingat lagu Jawa, setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga, amarga pracaya. Jerat penangkap burung itu merupakan ancaman iblis, pencuri untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaan setan. Enggak suka kita tentram, enggak suka kita nih dalam kondisi aman, enggak suka kita dalam kondisi shalom, enggak suka kita dalam kondisi yang cerah ceria. Diupayakan ini jerat penangkap burung, ancaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tahu kita bersyukur ini yang hadir di tempat ini ada sekitar berapa? Mama ini paling aktif ini. Ada 50-an? Ada ya? Saudara, ini di Ungaran hari ini lockdown lagi.
beberapa waktu yang lalu diizinkan Isa kebaktian. Tapi ini diupayakan di rumah-rumah. Karena ancaman yang berupa untuk Kabupaten Semarang merah merana. Haleluya. Di BKS lagi Bandungan, saudara, meskipun ditutup-tutupi untuk enggak usah dipublikasikan, tapi yang namanya begini ya tetap terdeteksi juga oleh orang lain. Namun Bapak Ibu Saudara, kayaknya enggak terjadi apa-apa itu. Ya merah, merana atau apapun, ya dulu ya gitu-gitu aja gitu. Ya kita enggak tahu nih. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mana surgawi enggak diangkat, saya bulan ini masih ngikut beli, harus ke Salatiga tentang pelajaran dari COVID-19. Ini tanggal 8, kemudian tanggal 24 nanti peluang dari COVID-19. Pelajaran PA-nya ini sudah saya bukukan, nanti Bapak Ibu kalau ada yang rindu boleh, saudara ya. Ini tentang menyikapi ancaman bahaya dari COVID ini mansor pada bulan ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, jadi ancaman itu selalu ada. Yang pertama adalah setan. Pekerjaan setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kebahagiaan itu dibunuhnya, dirampasnya, supaya kita tidak menikmati apa arti dari kebahagiaan itu. Yang kedua ancaman setan adalah penyakit sampar. Nah ini kalau di Yeremia 10 ayat 19, kalau Bapak Ibu baca, ini merupakan ancaman besar. Penyakit sampar. Jadi sejak dulu memang ya wabah seperti ini sudah ada. Saudara, berbicara tentang wabah ini sesuatu yang mesti diangkat. Wabah adalah kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, itu wabah. Diangkat oleh. Nah, yang kedua penyakit sampar. Bandingkan dengan COVID-19 ini tak sampai ini jutaan orang yang meninggal. Tapi juga jutaan yang sembuh untuk dunia. Tetapi yang mengidap, yang terpapar dengan yang baru muncul begitu luar biasa. Sampai wali kota Surabaya bertelut di bawah dokter, minta ucapan terima kasih dan mohon. Begitu rakyatnya untuk kota Madia, Surabaya terhindar. Tapi puji Tuhan kami terima informasi dari adik-adik kami yang ada di Jawa Timur, kebaktian sudah menuju new normal, menuju kehidupan yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, itu ancaman. Kemudian yang ketiga, ancaman yang ketiga dari Mazmur 91, saudara bisa baca di ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kedahsyatan malam, malam berarti batas waktu yang diberikan Allah pada kita. Batas waktu. Yohanes menulis bahwa akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya kaget dapat berita kemarin, anak kita, anak sekolah minggu, namanya Andre, dipanggil Tuhan dan ini jenazah masih dalam rangka perjalanan dari Batam, saudara. Kalau anak ini libur kerjaannya pasti datang ibadahnya di sini. Makanya kemarin bapaknya telepon saya, Om, untuk dilaksanakan. Ini masih dalam perjalanan. Nanti saya nggak tahu nanti setelah kebaktian kita ke sana, ya, untuk kita bisa layat, saudara, atau bagaimana nanti. Ini jenazah baru nyampe jam 6 nanti. Itu sampai Semarang, jam berapa nanti? Padahal kalau orang Jawa harus segera dikubur. Kalau semua orang berapa kali itu? Saya
pernah melayani malam-malam itu, di tengah hujan rintik lagi, tapi nggak apa-apa. Ya, apakah Bapak Ibu Saudara siap nanti pelayanan? Amin. Ya, saya digugeni Tuhan, mohon kekuatan. Ya, saudara persiapkan firman Tuhan sejak kemarin. Ya, lalu telepon, waduh, padahal kami sudah umumkan jam 12. Setelah kebaktian kita ke sana, kita makamkan. Tapi ini ada berita yang mendadak lagi, ya. Tapi yang pasti hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, ada beberapa mu'alaf, ada beberapa juga yang mu'alaf ya, yang itu ya. Waduh, luar biasa. Seorang haji yakin ketika dia mati pasti masuk surga. Kadang ngikuti aku ini jalan kebenaran dan kehidupan. Ada beberapa yang saya kepengen rindu untuk kepada ibu gini itu. Saya akan sampaikan, tapi tak pikir nanti aja lah. Ya, ada beberapa yang kami dapat dari teman-teman tentang kesaksian dari seorang yang dulunya sekolah di pesantren dan menjadi pengajar. Waduh, ini tinggalkan semua. Nah, Bapak Saudara, jadi ancamannya kedahsyatan malam, iblis. Ya saudara, malam juga bicara tentang saat-saat kritis kita. Jadi, nah, untuk menikmati, kembali kepada tema, untuk menikmati perlindungan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ancaman itu pasti. Penangkap burung, penyakit sampar, kedahsyatan malam, pengaruh-pengaruh dosa. Untuk menikmati perlindungan Tuhan, saudara, kita baca di ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dalam lindungan Tuhan. Artinya kita tidak beranjak dari Tuhan. Yang setuju berkata, enggak beranjak dari Tuhan. Hosea pasal yang ke-7 ayat 13 itu, pada waktu itu saudara, banyak orang yang melarikan diri. Maka kita orang yang berlindung dalam naungan Tuhan, jangankan melarikan diri, lengket sama Tuhan. Yang setuju berkata, oh haleluya. Saudara, dalam kondisi seperti ini kami, teman-teman BKSAG Bandungan, ini belum ada kegiatan sama sekali, kecuali mungkin yang nggak pernah berita-berita, mungkin ya lakukan kebaktian, tapi yang GKJ masih on live on masih pakai ini ya, direkam dulu baru nanti 7:30 tadi disampaikan secara online. Ya saudara, ya kita bersyukur kepada Tuhan, tetap protokol kesehatan kita jaga. Amin. Amin. Saya lihat ada yang enggak bermasker ini. Bermasker. Ibu gini enggak bermasker, Bu. Enggak. Wah, luar ya. Boleh nanti minta sama tante. Sama ibu. Ya nanti kalau ada polisi datang, kita semua. Tapi mereka percaya pada kita. Ya, jadi ini gereja ini menjadi gereja yang diacungi jempol karena protokol kesehatan. Pernah beberapa waktu lalu dikunjungi, ada wijian sudah siap, ya semua pakai masker, pakai tembakan gitu ya. Dan ini dianggap layak untuk kebaktian. Dan puji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk kita ini berada pada gugus di mana kita ini menikmati pertolongan Tuhan, maka kita perlu duduk dalam lindungan Tuhan. Artinya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Harus bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa?
bersama dengan Tuhan. Yang setuju berkata Roma 8 ayat 31. Bisa diangkat Roma 8 31. Iya. Iya. Roma pasal yang 8 31. Oke. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan lawan kita? Yang setuju berkata, sebuah pertanyaan, saudara. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Corona itu virus kecil, tapi buat heboh dunia. Ya, saudara, kalau saya baca di beberapa ini, wah. Tetapi kenapa Tuhan kok seolah ini kita mulai kebaktian yang seperti ini udah bulan Maret yang lalu ya, sampai sekarang. Ini berapa bulan ini? Kok bagaimana menangani virusnya, bagaimana untuk vaksinnya, ini kok semua ya gini-gini aja. Ya. Tapi sadar akan hal itu, kita kembali perlu sama Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, artinya kita hidup bersama dengan Dia. Dalam keadaan apapun juga, hati yang melekat dengan Tuhan, saudara, memberi waktu untuk Tuhan. Masih ingat peristiwa penangkapan Yesus ketika murid-murid diajak waktu masuk di taman Getsemani. Murid-muridnya tidak doa, hanya 1 jam, tidak kuat. Mereka tidur. Saudara, tidak ada waktu untuk Tuhan. Yuk bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itu artinya libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita ini, pekerjaan kita. Oh haleluya, Bapak Ibu Saudara, saya walaupun sebagai gembala tapi manusia juga, ya ada kekhawatiran. Tapi untuk apa? Kita dicekoi dengan kekhawatiran dari hari ke hari terus menerus. Saudaraku, Tuhan minta, yuk kita bermalam. Hati yang melekat sama Tuhan, supaya kita boleh menikmati waktu Tuhan, waktu perkenanan itu akan dinyatakan bagi kita. Yang setuju berkata, apapun pergumulan kita. Nah, kemudian yang ketiga, percayakan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Di ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Percaya bahwa Tuhan memberi kemampuan bagi saudara untuk kita yakin Yesus pasti menolong kita. Oh haleluya, apapun pergumulan hidup kita ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau ketiga hal kita lakukan, maka situasi aman di dalam Tuhan itu menjadi kenyataan. Ayat 10, ayat yang ke-11, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Yang setuju berkata, setiap malam ketika kami doa malam, Tuhan bubuilah. Sejak Paskah itu ya saudara, sampai sekarang. Tiap-tiap ambang pintu, jenang-jenang ambang pintu itu dioleskan tanda darah. Kami rindu Tuhan, tulah itu lewat, lalu dari tempat kami. Ambang-ambang pintu kami oleskan tanda darah. Artinya Tuhan diundang, libatkan Tuhan itu. Tanda darah pada ambang-ambang pintu. Maksudnya izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup, dalam rumah tangga. Maka semua tulah ini lalu dari hadapan kita. Itu sebuah kerinduan. Kuasa surga akan turun aktif, membela, menjaga anak-anaknya
yang percaya kepadanya dan menaruh harap kepadanya. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasih, kuasa surga akan turun aktif. Dan kemudian ayat yang ke-78, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Pengalaman yang luar biasa dalam pandemi COVID-19 ini. Nanti kalau pada keadaan normal, kami berikan kesempatan untuk kesaksian-kesaksian luar biasa. Pasti terjadi kesaksian yang tidak pernah kita alami jauh sebelumnya. Tuhan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita berada pada situasi aman di dalam Tuhan itu. Yang terakhir, saudara, ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Yang keempat adalah karena dia adalah Allah yang setia. Yang setuju berkata, Allah yang setia. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan keterbatasan waktu, saudara, memang kita mau berapa jam, 1 jam boleh ya, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan untuk disiplin dalam waktu. Izin 1 jam untuk kebaktian silakan. Ya, ini sudah 1 jam. Dan saya yakin saudara, mari kita nikmati aman di tangan Tuhan. Aman di tangan Tuhan. Aman di tangan Tuhan. Meskipun gak ada ancaman-ancaman, tidak apa-apa. Nah, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Orang yang duduk dalam naungan Tuhan dan tidak beranjak dari Tuhan, pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Lingkupiku, kita naikkan pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaanmu. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan atas kesal. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan atas kesal. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara, Yesus ada di tengah-tengah kita. Aman di tangan Tuhan.
pastikan tanamkan iman saudara bahwa kita ini aman di tangan Tuhan. Pastikan itu saudara. Meskipun ancaman-ancaman begitu menakutkan, tapi pastikan saudara aman di dalam tangan Tuhan. Tidak beranjak dari Tuhan, tidak melarikan, malah kita lengket dengan Tuhan. Kita akan menikmati suasana aman, artinya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat bergelora, kami mengundang Bapak Edi untuk berdoa bagi firman Tuhan yang kita dengar. Bapak Edi silakan berdoa untuk firman Tuhan. Kami yang maha baik, Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat siang hari ini dalam acara ibadah kami secara online maupun yang langsung ada di tempat ini, Tuhan, Engkau sudah memberkati lewat kebenaran firman-Mu. Ketika kami berlindung hanya di bawah kepak sayap-Mu, Tuhan, maka rasa aman ada dalam setiap kehidupan kami, orang-orang dalam ketebusan-Mu. Terima kasih Bapa yang maha baik, kami bersyukur buat segala kelimpahan perlindungan-Mu atas setiap kehidupan kami. Biar kebenaran firman-Mu pada saat siang hari ini yang bisa kami dengar bersama, kami nikmati bersama, kami Tuhan akan selalu berlindung di dalam Engkau Tuhan, karena hanya di dalam Engkau hidup kami aman. Apabila kami ada di pihak-Mu Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau yang berdaulat dan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat siang hari ini Bapa, Engkau sudah berkati, dan Engkau urapi setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan sebentar apabila kami Tuhan tidak berpisah satu dengan yang dan kami untuk menuju ke rumah masing-masing. Atau mungkin Tuhan nanti sebentar kami juga akan, oh Tuhan, berada di layu Tuhan, di Sumawono. Tuhan, Engkau tetap melindungi kami, Engkau menjagai kami dari segala kedahsyatan siang maupun malam. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah berkati kami semua dengan segala hal yang apa saja yang kami butuh. Tuhan sudah berkati kami Tuhan, baik secara makanan rohani maupun jasmani, Tuhan juga sudah siapkan. Karena Engkau Allah yang berdaulat dan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Nama Tuhan, Warta Gereja hari ini untuk hari Minggu yang akan datang jam 9 pagi ibadah disertai live streaming. Kemudian petugas WL Bapak Nathan, singer Ardi, Ayu dan Ibu Desi.
Kemudian penerima jemaat Bapak Ibu David Budi, petugas kolektan Bapak Dewanto dan Bapak Julius. Petugas kolektan hari ini Bapak David Budi dan Bang Usman. Petugas LCD Saudara Bagas. Besok hari Minggu seragam batik 3 negeri. Kemudian kita tetap dukung dalam doa untuk saudara kita yang sakit, untuk Ibu Sirait. Kemudian berdoa untuk negara dan bangsa dalam masa pandemi ini. Dan dukung dalam doa untuk keluarga Bapak Yusak dari Sumowono. Putranya Mas Andre kemarin dipanggil Tuhan ke rumah. Dipanggil Tuhan karena sakit jantung. Kemudian setelah ibadah ini, apabila Bapak Ibu berkenan, bisa sama-sama layat ke Sumowono. Untuk mayatnya atau belum datang, ya, jenazahnya belum datang, mungkin nanti malam. Tapi tidak apa-apa, kita akan menghadiri di Sumowono dulu. Kemudian berdoa untuk khususnya Ibu Yuli Bapak Dani yang hari ini berulang tahun. Walaupun tidak ada di tempat ini, kita berdoa supaya Tuhan memberikan panjang usia dan kami aturkan selamat ulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Itu saja Mata Gereja siang hari ini. Kita akan diberi kesempatan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan 2 kali. Yang kedua untuk kebutuhan air dan listrik. Petugas mohon maju ke depan. Mohon Bapak Budi berdoa untuk persembahan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara.
kami mau yang sampai saat ini tidak pernah berubah. Ajaib di dalam Engkau. Itu sebabnya kami berlindung di dalam Engkau, Tuhan. Berlindung dalam tangan-Mu. Dalam kondisi yang seperti ini, kami akan menikmati suasana aman bersama dengan Tuhan. Bapa, berkati persembahan anak-Mu. Berkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan perpuluh di minggu ini. Dalam nama Yesus. Berkati jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, memberkati mereka, lawat mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tolong Ibu Sirait di dalam nama Yesus, tanda-tanda menyertai orang percaya, dan oleh beliau Tuhan segala penyakit disembuhkan. Dari tempat ini hamba berdoa untuk Bapak Yusak. Tuhan berikan kekuatan penghiburan, karena Tuhan telah panggil Andre di hadapan hadirat Tuhan. Hamba menyerahkan perjalanan jenazah dari Batam menuju ke Sumowono. Tuhan lindungi, jaga pelihara para pembawa. Tuhan tolong Tuhan. Untuk acara pemakaman hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Beri kekuatan hamba, beri kekuatan hamba, beri kekuatan hamba untuk melayani yang mulia ini. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bersama dengan hamba, memberkati mereka Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami tidak tinggalkan tempat ini. Lindungi, jaga, biar kami tibakan sampai di rumah dengan selamat. Bersama dengan-Mu Tuhan, kami aman bersama dengan Tuhan. Kelimpahan pengembangan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, negara dan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya, kami siap. Saudara yang Tuhan kasihi, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang kudus, menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Shalom, shalom.